Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita dapat masih diberikan kesehatan serta kemudahan sampai saat ini. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita junjungkan kehadiran Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafelda Tegareksa, mahasiswa semester pertama dari program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan membahas mengenai resensi dari buku Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia karya Ajip Rosidi. Seperti yang kita ketahui, sastra Indonesia memiliki sejarah. Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia adalah salah satu buku yang membahas persoalan tersebut. Ditulis oleh Ajip Rosidi dan diterbitkan oleh Pustaka Jaya Jakarta pada tahun 2014 dengan 249 halaman untuk yang edisi barunya. Karena ada juga edisi lamanya, yaitu diterbitkan oleh Bina Cipta Bandung pada tahun 1986 dengan 244 halaman. Untuk cetakan pertamanya pada tahun 1969. Buku ini menguraikan secara sistematis dan kronologis kesusastraan Indonesia modern, khususnya bagi pelajar dan mahasiswa jurusan sastra Indonesia. Pembaca dikenalkan dengan babakan atau periode dalam sejarah kesusastraan yang tak lepas dari konteks politisi bangsa yang bergulat melawan penjajahan dan berjuang mencari identitasnya sebagai bangsa Indonesia. Setiap periode memiliki tokohnya sendiri-sendiri, dan pembabakan itu selalu mengundang perdebatan yang seru. Buku ini memaparkan setiap tokoh penting dalam sastra Indonesia secara berurutan, tepatnya sastra Indonesia modern. Dilengkapi pula dengan buku-buku yang pernah dilarang pemerintah dengan dalih politis. Periodisasi dalam buku ini didasarkan pada keadaan suatu zaman, kata penulisnya. Memang tiap bab pun dimulai oleh pembahasan gambaran keadaan. Kadang keadaan suatu periode mengacu pada keadaan politik dan sosial, kadang juga mengacu pada keadaan intern sastra Indonesia. Agar lengkap, mestinya pembahasan keadaannya meliputi keadaan politik dan sosial maupun keadaan intern sastra Indonesia. Keadaan suatu periode yang diacu dalam Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia kurang menyeluruh. Tiap bab
mengandung pembahasan tentang penulis-penulis pada suatu zaman. Pada bab tertentu, penulis tertentu dibahas pada bagian tersendiri. Sementara itu, ada juga bab yang pembahasannya menyatakan beberapa lingkungan sastra pada suatu zaman. Sedangkan bab lain tidak menunjukkan adanya kejamaan lingkungan penulis. Nah, pertanyaannya, apakah pada periode lain hanya ada satu lingkungan penulis? Jika jawabannya tidak, maka barangkali musababnya adalah ketersediaan data. Terlepas dari itu, beberapa bab dalam kisah sejarah sastra Indonesia menunjukkan kehadiran beberapa lingkungan penulis dalam suatu zaman. Buku ini menjelaskan periode kesusastraan Indonesia secara rinci dengan menjelaskan siapa saja pengarangnya yang paling berpengaruh pada setiap periodisasinya, termasuk dengan biografi, karya yang diciptakan, penjelasan setiap karya tersebut, dan penjelasan setiap karya tersebut termasuk karya yang menjadi suatu fenomena serta disertai dengan foto pengarang. Serta buku ini juga memberikan pengetahuan mengenai buku-buku yang dilarang pada masa tahun 1959 yang jumlahnya sampai 60 judul buku lengkap dengan nama pengarang, judul buku, dan penerbit. Namun di balik keunggulan itu terdapat kekurangannya, di antaranya pada penjelasan drama. Di sana dikatakan terdapat karya seperti karya Armijin Pane yang banyak menulis drama. Namun drama seperti apa yang ditulis dan bentuk dramanya seperti apa tidak dijelaskan secara lengkap di buku ini. Karena ketersediaan data dan keberpihakannya, Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia menjadi buku sastra Indonesia yang sayangnya pembahasan latar belakang suatu periodenya kurang menyeluruh, yang pengkutusannya kentara dan condong manigebu. Dalam buku ini banyak hal yang dapat diambil dan menambah pengetahuan kita sebagai seorang pembaca. Di antaranya, buku ini menjelaskan kenapa sejak dari halaman pertama sampai halaman akhir penulis tidak pernah menuliskan babagan waktu dalam kesusastraan Indonesia dengan nama angkatan, akan tetapi lebih memilih memakai periode. Ternyata penggunaan nama periode itu ada alasannya, karena dahulu istilah angkatan menimbulkan kekacauan, di mana perbedaan antara angkatan yang satu dengan angkatan yang lain ditekankan dengan adanya perbedaan konsepsi masing-masing angkatan, termasuk permasalahan norma. Oke, jadi kalau menurut saya pribadi, buku ini tuh udah seperti peta bagi pembaca yang buta akan perkembangan sastra Indonesia. Barangkali penyair-penyair dan sastrawan masa kini seperti Seno Gumira, Kunto Wijoyo, Ahmad Tohari, sampai pendatang berbakat seperti Eka Kurniawan dan Faisal Odang sangatlah familiar. Begitu pula dengan Hoiril Anwar, Taufik Ismail, dan Mukhtar Lubis yang jika ditarik dari tahun saat ini belum terlalu jauh. Namun bagi anak yang terlahir di generasi Z, tentu mencari tahu tentang sastrawan-sastrawan yang jaraknya sangat jauh dari masa kini sangatlah sulit, meski dengan hadirnya penemuan terkemuka bernama internet. Tetapi tidak membantu karena sifatnya sangatlah random. Buku ini membimbing pembaca untuk mengenal dan memberikan dampak rasa penasaran akan sastrawan-sastrawan yang dibahas di dalamnya. Oleh karena buku inilah, saya mulai membaca karya-karya sastra lama, terutama Buya Hamka. Sayang,
Pembahasan sastrawan perempuan presentasinya lebih sedikit daripada laki-laki. Padahal saya juga ingin mengenal lebih jauh, tidak hanya NH Dini dan kawan-kawannya saja. Untuk almarhum Ajib Rosidi, saya ucapkan banyak terima kasih. Baik, mungkin cukup itu saja eh, pemaparan resensi yang saya ambil dari buku Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia karya Ajib Rosidi ini. Saya meminta maaf jika ada tutur kata yang salah dan tidak berkenan untuk pemirsa semua. Cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.